Ini adalah peringkat UIJM-nya Telkom University. Kita peringkatnya itu sempat turun dari tahun 2022 dari 77 ke 95. Berarti sudah banyak kampus yang komit ke sini. Tapi secara angka kami naik terus. Di tahun 2023 secara dunia kita turun ke peringkat 95 dari 77. Tapi secara angka kami naik dari 8.300 ke 8.400. Nah, ini yang kami lakukan saat ini untuk pengolahan limbah di kampus ini, yaitu menggunakan ekonomi sirkular. Jadi diusahakan sampah itu tidak menjadi limbah, ya kan? Jadi sampah yang keluar dari TLU adalah sampah yang sudah dibeli atau sampah yang sudah ada yang memanfaatkan untuk next step-nya, gitu. Jadi kita tidak lagi mengundang mobil sampah masuk kampus ini, tapi kita kelola sendiri, dan yang keluar dari kampus ini telah membayar sejumlah uang untuk sampah yang diambil keluar, karena sampahnya sudah bernilai ekonomi. Dan pengelolaan sampah TLU itu kita sebut I1 implementation, integrated waste management, istilahnya itulah. Jadi I1 implementation. Frameworknya seperti ini, dan ini juga ada SK rektornya, gitu ya. Kemudian program ini kita mulai dari awal sampah itu berasal, gitu ya. Nah, kami memulai pengolahan sampah itu dari awal mereka ada, yaitu membuang sampah sesuai tempatnya. Mulai dari anorganik, organik, kertas, dan plastik. Ini yang kita coba budayakan ke seluruh sivitas, tolong membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Nah, ini kondisi existing kita. Jadi kita mulai pengolahan sampah itu dari daun. Value itu produksi daunnya itu sekitar 3 ton per hari. Dan ini selama ini sebelum kami mengelola, gitu, itu selalu tidak dimanfaatkan atau dibuang keluar. Tapi jumlahnya 3 ton ini kan lumayan ya. Dan tidak ada liburnya, karena ya. Tidak ada sampah libur kan, gitu ya. Selalu dia ada, gitu. Apalagi saat ini musim gugur. Jadi kalau teman-teman ke kampus TLU pasti terlihat kayak berantakan karena memang daunnya lagi musim gugur, gitu. Nah, berawal dari sini, kegelisahan ini kita mencoba untuk mengelola. Ini harus dikelola nih. Ini nggak benar nih kalau seperti ini terus. Sampai kapan kita akan membuat gunungan sampah, gitu ya. Dan lama-lama areanya akan habis oleh sampah. Nah, ini yang gambar paling kiri itu adalah kondisi sampah daun yang sudah disapu, ini ditaruh di sini. Dikumpulkan di sini untuk dibusukkan. Untuk mengalami proses pembusukan. Dan ini kalau tidak kita kelola ini udah penuh pasti. Dan TLU nanti akan tertutup oleh sampah daun, pasti, gitu ya. Karena tidak ada pengolahan kan, gitu. Dan secara area kita tidak bisa nambah lagi karena hampir semua sisi kita itu adalah rumah penduduk kan. Kalaupun ada sawah, itu sawahnya udah punya lembaga yang lain, dalam hal ini NHI ya. Dari dulu mungkin teman-teman tahu NHI mau bangun di situ kan, gitu. Sampai sekarang belum mulai juga, gitu. Dari sampah yang sudah dibusukkan ini kita hancurkan, gitu. Kita hancurkan menjadi kecil-kecil dan kita coba jadikan salah satu bahan kompos. Kenapa salah satu? Karena bahan kompos itu tidak hanya daun, tapi juga ada sekam dan kotoran kambing. Jadi ini kami baru dapat source, yaitu dari daunnya, ya kan? Sebelumnya kami impor sekam dan kohe itu kotoran hewan atau tai kambing.
Tapi sampai kapan kami akan impor terus, sementara produksi kompos kami semakin hari semakin banyak kan gitu ya. Akhirnya untuk mengurangi ketergantungan kami membuat kandang domba di Telyu. Jadi kampus Telyu tidak punya prodi peternakan tapi memiliki kandang domba. Pasti kaget teman-teman kalau ada kandang domba. Jadi ini kandang domba ini bukan karena ujuk-ujuk gitu, tapi karena memang kami ada kebutuhan untuk kohenya. Kami ada kebutuhan untuk kohenya supaya kami tidak impor gitu ya. Dan ternyata ini adalah bisnis yang menarik gitu. Jadi di awal kami hanya membutuhkan kotorannya, ternyata di Idul Kurban kemarin Masjid Samsul Ulum membeli 24 domba yang kami pelihara gitu. Dan sebagian domba ini adalah titipan orang untuk dikurbankan pada Idul Kurban tahun depan gitu. Nah, ini berawal dari kebutuhan kompos gitu. Dan sekarang domba kami sudah ada sekitar 50-an ya Bu ya. 50 domba ya. Dan di belakang ini juga isinya kandang domba gitu. Dan ini enggak ujug-ujug jadi seperti ini karena kami tidak tahu cara memelihara domba. Di awal itu kami tidak membuat kandang gantung ini. Tapi kami biarkan buat kotak gitu, terus beralaskan tanah, mereka dipelihara di situ. Tapi ternyata dampaknya adalah kambingnya tidak pernah besar, bahkan sering mati gitu. Nah, ya mungkin karena nggak tahu ilmunya ya. Akhirnya kami hire salah satu mahasiswa atau salah satu alumni peternakan IPB untuk mengelola ini gitu. Dan akhirnya jadilah seperti hari ini. Nah, ini hasilnya kami sudah pada 2023 kami sudah menjual sekitar 7,3 ton kompos dengan harga 5.000 per bungkus. Ini semoga kita nggak ditangkap di Barne, karena kemarin ada yang jual kompos ditangkap. Kenapa Pak? Jadi ini adalah salah satu strategi kami untuk mengurangi sampah don yang ada di kampus ini. Jadi dari sampah sudah menjadi cuan, dan ini sudah banyak yang memanfaatkan, bahkan tukang kembang di daerah Pangalengan itu sudah membeli dari kami. Karena harganya 5.000 ini bisa di resell gitu ya. Artinya bisa di resellnya 10.000, 15.000, bahkan ada yang mau 15.000 gitu. Nah, ini baru sampah daun, belum sampah-sampah yang lain kan gitu. Sementara tadi di kampus ini ada 6.000 mahasiswa yang 7 hari 24 jam ada di kampus ini. Dan itu pasti ada sampahnya. Kemudian ini salah satu inovasi yang kami lakukan juga, yaitu mengubah sampah ranting gitu ya, dan daun itu menjadi arang. Jadi bukannya kami jadi briket ya, jadi briket pengganti arang gitu. Jadi bukannya kami membakar kayu untuk dijadikannya, tapi kami memanfaatkan ranting dan daun yang ada, dibakar pakai pakai tong gitu Pak. Pakai tong ini. Arang. Kemudian dipadatkan gitu ya, sehingga akhirnya menjadi briket brownies namanya. Nah, ini harapannya sih ini bisa dipakai oleh tukang sate yang ada di sekitar Bandung gitu ya, supaya, dan ini lebih lama sih waktu bakarnya Bu ya. Ya mungkin kami perlu marketing yang lebih. Jadi kadang kami itu diproduksi luar biasa gitu, tapi kami masalah di marketing gitu. Karena ini kan produk baru gitu ya, perlu edukasi ke masyarakat bahwa ini lebih baik daripada arang yang selama ini dipakai karena itu merusak hutan gitu kan. Sementara ini memanfaatkan limbahnya gitu. Harus lebih murah Pak daripada arang yang biasa Pak. Iya, sekarang lebih murah ya Bu? Sekarang satu pack kue itu 5.000 Pak. Kemahalan ya Bu? Iya Pak. Oh, berarti harus dikurangi harganya. Jangan-jangan karena kemahalan.
Nah, ini baru sampah daun. Nah, sementara sampah berikutnya adalah sampah kantin atau sampah makanan. Di sampah makanan, solusinya, selain dikasihkan ke ternak gitu, itu kami olah atau kami, buat menjadi maggot. Kami kasihkan ke maggot. Jadi kami punya kandang maggot, sisa makanan kantin kami pilah dulu, baru yang sudah bersih kami kasihkan ke maggot. Dan ternyata maggot ini sangat bagus untuk, asupan protein, untuk kita gitu, karena kandungannya itu sekitar 43 sampai 45% per gramnya gitu kan. Itu, sudah sangat cukup dibanding kita harus beli yang protein untuk, gym tuh. Sebenarnya cukup pakai maggot, hanya kami belum mendapatkan fatwa halalnya, apakah maggot boleh dikonsumsi atau tidak kan gitu. Sehingga saat ini kami hanya kasihkan maggot untuk, ternak gitu, Ya, untuk ikan gitu ya, untuk bebek ya Bu ya. iya. Nah, semoga Iya. segera ada kejelasan apakah ini bisa dimakan atau tidak. Karena yang tadi saya bilang yang di Puntang itu, atau mereka sudah membuat pabrik maggot di daerah Pekanbaru yang notabene investornya dari Belanda, dan semua hasil maggotnya itu dalam bentuk tepung sudah diekspor ke Belanda. Jadi bukan bukan untuk kebutuhan Indonesia, tapi untuk kebutuhan di Belanda gitu. Nah, sementara kita masih masih membicarakan apakah ini halal atau haram kan itu ya. Oke, nah ini adalah sampah, ini dalam kondisi sedikit ya, segini itu sedikit. Kami berkomitmen untuk mengolah sampah anorganik itu, ini udah kami pisah mana plastik, mana kertas gitu. Yang plastik kami timbang, yang kertas juga kemudian kami bersihkan, nanti kami jual ke pengepul. Dan targetnya dari gunungan sampah ini dalam sehari harus bersih seperti ini setiap hari. Karena kalau nggak bersih besoknya numpuk lagi, lebih lebih parah lagi gitu. Nah, ini tim yang luar biasa di kami gitu untuk mengelola sampah, anorganik. Nah, untuk membantu proses ini menjadi lebih mudah, kemarin kami investasi mesin pilah sampah. Nah, mesin ini dibangun oleh teman-teman kami di Puntang tadi. Ini risetnya mereka juga, dan ini kami manfaatkan untuk memilah sampah. Jadi memang pengolahan sampah kalau tanpa teknologi ya susah juga gitu. Tetap teknologi harus masuk. Kemudian ini mesin press plastik dan kertas gitu. Jadi kita press supaya begitu kita jual itu sudah, terpress dan lebih lebih simpel dari sisi pengirimannya. Ini juga hasil riset atau hasil temuan kami untuk membangun ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah titik akhirnya, yaitu bank sampah dan insinerator. Nah, ini sebenarnya proses keseluruhan sampah itu berakhirnya harus seperti ini, di bank sampah. Kalau di bank sampah maka ini akan dibeli oleh pengepul, di insinerator berarti yang sudah tidak ada nilainya. Itu harus kita musnahkan. Nah, ini proses waste management yang kami jalankan setiap hari. Bahkan minggu pun kami ada piketnya untuk ini. Oke, itu untuk pengolahan sampah di Telkom University. Dan karena kami sering mendeklar bahwa kampus ini sudah zero waste, kemarin ketika Bandung itu menghadapi darurat sampah, itu kami dikontak orang Pemda gitu ya. Apakah sanggup mengelola sampah Kota Bandung? Ya jelas nggak sanggup lah. Nggak kebayang kalau ngelola sampah Bandung. Tapi intinya kalau teman-teman Kota Bandung itu mau benchmark silahkan. Tapi kalau kami ngelola kami nggak sanggup. Bahkan kami pun tidak sanggup menerima sampah dari penduduk sekitar. Mereka minta kami kelola, itu juga kami nggak sanggup. Karena ya jadi terlalu berat bagi kami gitu. Lebih baik penduduk sekitar mengcopy apa yang kami lakukan daripada mengirimkan sampahnya ke kami. Oke, itu sampah. Berikutnya adalah sewer treatment plant atau STP. Jadi
air toilet gitu ya, WC yang masuk yang di Telyu ini sudah kami kelola menggunakan STP. Airnya kami manfaatkan untuk kebun cabai, tapi kebun cabai ini belum kami manfaatkan untuk baru cabainya doang, belum kami proses berikutnya untuk menjadi cabai kering yang di-packing itu belum, baru mencoba ke situ. Sementara airnya kalau dilihat di kanan bawah itu airnya sudah jernih, sejernih ini gitu. Dan ini kami pakai untuk menyiram tanaman. Jadi tidak ada limbah manusia yang perlu manggil orang sedot WC gitu, itu nggak perlu. Jadi sudah di Telyu sudah aman lah untuk ini. Nah, kemudian kami juga punya problem sebelumnya ya, yaitu Telyu itu dilintasi oleh saluran air penduduk yang di situ juga terkadang seringnya itu membawa sampah. Jadi ada saluran air yang masuk ke Telyu dan itu pun akhirnya harus kami kelola dengan kami membuat yang namanya IPAL. Nah, IPAL ini airnya setelah kami filter itu kami manfaatkan untuk car wash. Jadi di Telyu yang sudah ada car wash, airnya tidak ngambil dari air tanah yang kedalaman 120 meter tapi menggunakan air dari sawah gitu atau dari saluran penduduk. Berikutnya ini ada solar power plant yang ada di atas gedung P kalau teman-teman di Telkom, dan kapasitas 33,3 kilovolt ampere, dibangun tahun 2020 dan ini adalah bantuan dari Telkom CDC sekitar 500 juta. Dan penghematan dari investasi sebesar 500 juta itu hanya 4 juta per bulan. Sementara biaya listrik Telyu itu mencapai 500 juta per bulan. Jadi memang masih sangat kecil kontribusinya untuk solar panel, padahal udah seluas ini gitu. Nah, ini yang membuat kami berpikir 2 kali apakah kita akan teruskan program ini atau tidak gitu. Karena secara investasi lumayan besar. Ini untuk EV, kemudian kami pun memiliki mobil EV, ini juga bantuan dari yang sebelah kiri itu bantuan dari Telkom untuk shuttle. Kemudian kami coba menggunakan mobil operasional EV gitu, tapi ternyata juga teman-teman dosen gitu masih lebih nyaman menggunakan mobil fosil dibanding mobil EV. Ya mungkin problemnya adalah harus mencari SPKLU dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kami mencoba tapi masih belum maksimal gitu. Kita coba terus untuk mensosialisasikan supaya teman-teman dosen menggunakan mobil EV. Karena penghematannya sangat besar kalau ini cost operasionalnya ketika ke Jakarta. Ke Jakarta itu minimal PP itu bisa sekitar 300-400 ribu gitu ya. Ya bayarnya ya? Tol, bensin 400 ribu. Iya. 400 ribu gitu kan. Padahal dengan menggunakan mobil EV itu paling hanya habis sekitar 25 ribu. Itu pun hanya untuk ngecas tapi kalau jaraknya lebih jauh sih bisa PP sebenarnya. Kan kebayang berapa penghematan yang bisa Telyu lakukan untuk traffic ke Jakarta gitu. Ya kan? Dan traffic ke Jakarta itu sangat dominan di Telyu ini kan gitu. Nah, tapi dosen mau diarahkan ke listrik masih ragu untuk menggunakan mobil listrik. Nah, ini masih perlu apa lagi ya? Saya nggak tahu. Ternyata masih ragu menggunakan EV gitu ya. Masalahnya satu Pak, mahal. Iya, kan kami yang sediakan Bu ini mobilnya Oh tinggal iya. pakai gitu Bu. Ya Terus kan? kemudian ini Pak, kalau misalkan untuk pribadi gitu tuh baterai Pak. Setelah itu Iya. harga jualnya ini. Ya Harga sekarang ini dolarnya jatuh. iya Ya. jatuh. Ini kami ya makanya setidaknya bisa nekan operasional dulu gitu Bu Erna. Ya Betul. kan?
kami masih terus mengusahakan. Kemudian ini ada hasil risetnya Pak Suwandi, mungkin tahu ya kalau yang detail Pak Suwandi, dosen fisika. Beliau membuat bahan bakar hidrogen, dan ini tidak menggantikan tetapi malah menambah gitu ya. Jadi ini salah satu mobil Innova kami kombinasikan dengan penemuannya Pak Wandi, dan ternyata dampaknya itu adalah output knalpotnya bersih karena air, jadinya uap air yang keluar. Kemudian tenaganya bertambah 30% dan akselerasinya juga lebih bagus. Dan hasil penggunaannya dari mobil ini asalnya 112 menjadi 116. Jadi ini udah kami rasakan, alhamdulillah membantu gitu. Tapi problemnya ternyata casing. Kalau lihat casingnya kan kelihatan banget nih. Jadi untuk jangka waktu lama ternyata casing ini rentan bocor. Mungkin proses kimia yang di dalam tuh dalam jangka waktu panjang merusak casing gitu. Sehingga sampai hari ini Pak Suwandi itu belum menemukan atau belum berhasil membuat casing yang pas untuk penemuan dia ini. Materialnya. Dan ya penemuan beliau ini gitu. Jadi ini adalah komitmen kami untuk mendukung, salah satu komitmen kami untuk mendukung risetnya dosen. Ayo coba kita implementasikan. Dan semua mobil detail udah pakai ini Bu Erna sebenarnya. Tapi problemnya jebol semua gitu. Jadi dalam jangka waktu lebih dari sebulan udah jebol semua gitu. Dan ketika dikonfirmasi ke Pak Wandi ini gimana? Ya Pak, saya juga lagi nyari solusinya nih. Casingnya ini awal ya plastik. Terus beliau ganti casing besi. Masih juga gitu. Nah sampai sekarang beliau masih kesulitan menemukan casingnya. Padahal secara proses kimianya sudah clear, sudah berhasil, sudah terbukti bahwa ini bisa mengefisienkan gitu ya, bahkan menambah powernya gitu. Tapi mungkin nanti teman-teman di Telkom bisa bantu menemukan atau membantu Pak Suwandi untuk casingnya kan gitu. Karena beliau bilang reliability, keandalan. Iya, betul. Karena beliau sudah mengeluarkan uang 30 juta untuk riset casing sampai sekarang belum berhasil juga gitu. Jadi ketika ditanya saya, Pak gimana itu? Saya masih nyari gitu ya. Artinya kan kasihan kalau Pak Suwandi sendiri gitu. Iya. Nah bahkan produk dia ini, produk beliau ini akhirnya itu bisa mensolusikan riset kolaborasinya UNS Bu. Jadi UNS itu mendapatkan bantuan riset dari Rusia gitu, tapi karena belum berhasil sehingga belum bisa close. Nah ketika Profesor siapa tuh yang kemarin yang dari UNS Bu? Padahal beliau itu kan jurusan kimia gitu. Nah ketika kami presentasikan ini ke beliau langsung tertarik dan akhirnya membeli 2 gitu. Dan sekarang terpasang di 2 mobilnya di UNS. Dan karena itu akhirnya riset kolaborasi dengan Rusia itu bisa closing. Pak Suwandi waktu itu ke UNS untuk memasang ini. Gitu. Nah ini salah satu sayang ketika hasil riset seperti ini tidak disupport oleh industri gitu. Ya, sehingga ini stuck, Pak Suwandi sedang stuck sekarang gitu untuk mencari solusi casingnya kan gitu. Dari BRI Pak nanti bisa bantu Pak. Nah moga-moga Bu, karena ini kan nggak mahal juga ya, plastik ini kalau menurut saya sih nggak bagus gitu. Ini harganya 12 juta Bu, ya mungkin harus menutup biaya risetnya beliau kan gitu. Jadi 12 juta pun saya beli gitu, demi supaya ini bisa benar nggak nih jalan kan gitu. Nah itu contohnya, kemudian ada beberapa yang belum masuk. Nah berikutnya adalah ini juga support dari investor atau dari BIM yang memudahkan mahasiswa untuk melakukan mobilisasi di kampus dan tidak mencemari lingkungan. Ini salah satu program kami untuk mengurangi motor yang ada di kampus. Alhamdulillah berhasil, tapi dampaknya adalah
setiap malam tuh kampus pasti acak-acakan oleh parkir BIM yang sembarangan kan gitu. Dan tiap malam satpam harus merapihkan kembali. Tapi ya oke lah, itu bagian dari konsekuensi yang harus kami terima dengan ini gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.